Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Bayu. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Nah, sudah kalian lihat di layar video ini. Materi IPA hari ini adalah tentang jenis bunyi dan pendengaran manusia. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu di video ini tentang jenis bunyi dan pendengaran manusia. Tolong diperhatikan biar nanti semakin pintar dan lebih paham tentang materi IPA. Yang pertama, jenis bunyi. Jenis bunyi ini ada tiga. Nah, jenis bunyi ini ada tiga. Yang pertama ada namanya bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya adalah contoh dari bunyi ini, karena bunyi ini sangat pelan, maka yang bisa mendengarkan bunyi ini hanya hewan lumba-lumba saja. Kita manusia tidak bisa mendengarkan bunyi infrasonik. Jadi bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang sangat lemah sekali, dan contohnya yang bisa mendengar bunyi ini hanya lumba-lumba. Yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Contohnya kita manusia. Jadi ini adalah bunyi yang sedang atau normal, yang bisa kita dengarkan ketika ada temanmu berbicara, ketika ada orang lain berbicara, kita bisa mendengarkan suara ini. Kalau kita menyalakan televisi, kita bisa mendengar televisi, maka bunyi dari televisi itu masih tergolong di bunyi audiosonik ini. Jadi yang kita bisa dengar adalah bunyi yang audiosonik ini. Nah, untuk jenis bunyi yang berikutnya adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, lebih dari 20.000 Hz berarti ini sangat-sangat keras sekali. Nah, siapa yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ini? Ya, yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ini hanya kelelawar. Ya, hanya kelelawar. Jadi inilah tiga jenis bunyi. Yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan yang ketiga adalah bunyi audiosonik. Nah, bagaimana sih bunyi itu kok bisa terdengar di telinga? Nah, telinga ini termasuk alat indera pendengaran untuk manusia ataupun juga hewan. Jadi telinga ini adalah alat pendengaran. Nah, telinga yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Nah, telinga sendiri, khususnya telinga manusia ya, kita bahas sekarang. Telinga sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada telinga luar, kemudian telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Ya, telinga tadi dibedakan menjadi tiga jenis bagian atau tiga bagian. Yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Nah, apa saja sih yang ada di telinga luar, telinga tengah, telinga dalam? Apa saja yang ada di dalam situ? Kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah daun telinga. Nah, daun telinga itu yang ini, yang paling luar. Yang Ustadz pegang ini namanya daun telinga. Nah, daun telinga fungsinya adalah menangkap getaran bunyi. Berikutnya adalah liang telinga, jadi lubangnya telinga, berfungsi untuk meneruskan
bunyi ke telinga tengah. Jadi tadi awalnya kita ada getaran bunyi ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga ini meneruskan ke lubang telinga atau liang telinga ini ke bagian telinga tengah. Nah, selanjutnya di telinga tengah, nah getaran tadi diapakan? Di telinga tengah ada yang namanya gendang telinga, berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang pendengaran. Di telinga tengah terdapat juga tulang-tulang pendengaran yang fungsinya adalah untuk meneruskan getaran ke koklea. Nah, lanjut ke bagian telinga dalam. Di telinga dalam ini yang pertama terdapat koklea. Ingat, koklea kalau kalian lihat di gambarnya ini bentuknya itu seperti sikut yang melingkar melingkar gini. Nah, koklea sendiri fungsinya adalah untuk menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Dan dari ini di bagian selanjutnya ada saraf pendengaran. Tadi kan bunyinya dari koklea. Dari koklea ini diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran inilah fungsinya adalah meneruskan bunyi ke otak. Saraf pendengaran fungsinya untuk meneruskan bunyi ke otak. Berikutnya bagian berikutnya dari telinga dalam adalah saluran setengah lingkaran yang fungsinya adalah untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. ada lagi di bagian telinga dalam terdapat saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Nah, faring itu apa? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Kerongkongan itu di sini, ya. Oke, itulah tadi bagian-bagian yang terdapat di telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendengarkan bunyi di sekitar kita? Kok bisa sih telinga itu mendengarkan bunyi sampai kita tahu ada suara misalkan teng teng, oh itu suara bel. Kemudian ada ding ding, oh itu suara atau bunyi klakson mobil, kok bisa kita tahu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, cara telinga mendengar bunyi sehingga kita bisa tahu bunyi itu namanya bunyi apa dan sebagainya. Yang pertama, ada getaran dari sumber bunyi. Berikutnya, gelombang bunyi tadi ditangkap oleh daun telinga. Jadi getaran kan banyak kemarin yang sudah kalian pelajari sumber bunyi. Misalkan kemarin di minggu lalu kalian sudah belajar sumber bunyinya, misal ada bunyi gitar. Nah, itu kan gitar kan bergetar senarnya. Di sumber bunyinya kan senarnya itu. Gitarnya kan kalau kita petik bergetar. Nah, gelombang itu tadi, getaran bunyi tadi itu ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu gelombang bunyi merambat ke liang telinga atau lubang telinga tadi. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini tipis. Jadi ini sangat berbahaya kalau sampai robek. Kemudian getaran dari gendang telinga tadi menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi itu tadi awalnya dari getaran, kemudian ditangkap oleh daun telinga ini, masuk ke lubang telinga. Masuknya langsung diterima oleh di gendang telinga, ada getaran gendang telinga. Nah, ketika gendang telinga tadi bergetar, akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu dari tulang pendengaran, koklea menangkap getaran dari tulang pendengaran itu dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Tadi fungsi dari saraf pendengaran adalah mengirimkan ke otak, jadi ke otak naik. Nah, di otak ini diproses. Oh, itu suara
atau bunyi klakson mobil, kita jadi tahu, oh itu bunyi klakson mobil. Jadi seperti itulah cara kita bisa mendengarkan bunyi dan tahu kalau itu bunyi dari sesuatu benda. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Tentu telinga ini adalah alat pendengaran yang sangat penting bagi kita. Cara memeliharanya yang pertama, bersihkan telinga bagian luar ini, bagian luar ya, secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kemudian jangan mengorek-ngorek. Nah ini yang suka ngorek-ngorek pakai cotton bud dan yang lainnya, jangan suka mengorek-ngorek karena nanti dapat malah mendorong kotoran itu lebih dalam. Nah, selain itu bisa mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga tadi. Sudah katakan tadi, gendang telinga itu sangat tipis. Kalau kita sering ngorek, akhirnya kita tidak sengaja terlalu dalam, bisa mengakibatkan atau merobek selaput gendang telinga itu. Jadi kita cukuplah bersihkan bagian luar dan dengan air hangat tadi. Dan ketika mengorek ya harap berhati-hati ya. Yang berikutnya, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, misalkan kamu pakai headphone atau headset, kalau terlalu kencang, nah sudah langsung lepas ya. Lepas headsetnya itu. Kalau kamu mendengarkan suara sound system yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telingamu tidak rusak. Nah, itulah tadi cara memelihara kesehatan telinga. Nah, coba saja bayangkan apabila kamu tidak memiliki telinga, apa yang terjadi? Tentu kamu tidak akan bisa mendengarkan bunyi di sekitar kita. Pasti kita akan kebingungan. Ya. Maka dari itu, karena kita sudah diciptakan Allah sempurna, mempunyai tangan, mempunyai telinga, mempunyai mata, mempunyai kaki, mempunyai tangan, mempunyai jari, mempunyai hidung, mempunyai mulut, maka kita harus tetap bersyukur kepada Allah dengan cara kita menjaganya dengan baik. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalkan tangan kita buat memukul, telinga kita buat untuk mendengarkan hal-hal yang jelek. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan alat yang lain. Ya, baik. Sekian saja video dari Ustadz kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Dan jangan lupa mengerjakan pekerjaan yang telah Ustadz berikan. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.